syuting, kamu Eh, aktif di balik layar dengan dunia pendidikan dan sekarang UMKM yang mungkin bisa iya. dicapai. Jadi banyak juga yang nanya ini kenapa sih dia belakangan ini kok udah jarang ya nonton sinetron ada Deanya gitu. Sekarang ini aku lagi sibuk untuk ngerjain program ini yayasan aku bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengangkat UMKM di warga binaan lapas seluruh Indonesia. Jadi nanti dari segi pengelolaannya semuanya dari yayasan kita yang akan mengembangkan si UMKM ini supaya daya daya jualnya juga lebih bagus dan juga bisa dikenal sama masyarakat, juga bisa menghasilkan untuk si warga binaannya sendiri. Jadi nanti begitu mereka pulang dari napas bisa membawa hasil juga untuk orang di rumah karena bagaimanapun kan kita juga mau memikirkan ini ke depannya bagaimana kan kalau orang di lapas itu bukan berarti kayak masanya sudah selesai dan dunia sudah berakhir, tapi bisa dapat kesempatan kedua gitu. Oke, berarti kan dari kepala sekolah, dari sekolahan sampai akhirnya ke UMKM itu gimana akhirnya Mbak bisa bertahan? Sebenarnya masih sama aja sih ya, prinsipnya adalah, kalau aku kan memang dari dulu prinsipnya pendidikan dan perempuan, kayak pemberdayaan perempuan. Nah ini mungkin awal mulanya dari pemberdayaan, warga binaan khususnya di lapas perempuan. Tapi akhirnya sambutannya baik, lalu dipercaya juga sama Bapak Menteri dan Bapak Ditjen, dipanjangin lagi nih jadinya lapas laki-laki juga gitu. Oke, tapi akhirnya fokusnya tetap sekolah juga, UMKM juga atau gimana? Dua-duanya jalan, kalau itu kan beda yayasan, yang kalau yang pendidikan itu Yayasan Permata Hati, kalau yang UMKM ini namanya Yayasan Sri Kandi Merah Putih gitu. Nah, dari UMKM sendiri sekarang sudah berjalan berapa lama sih Mbak dan sudah masuk ke berapa lapas sendiri khusus Oke, di Indonesia? kebetulan kita baru tanda tangan itu kan di bulan Oktober kemarin awal banget. Jadi ini baru mulai banget tapi kita udah gercep banget nih. Kita udah ke Palembang, kita udah ke Tangerang, kita udah ke Pondok Bambu dan nanti kita akan ke November tanggal 6 kalau nggak salah kita mau ke Nusa Kambangan. Oke. Kenapa akhirnya memfokuskan UMKM masuk ke lapas-lapas untuk para lapas untuk berkarir di situ? Kenapa alasannya akhirnya mau Kalau aku sih pengen give back to community ya kalau aku pribadi. Aku pengen memberikan apa yang aku bisa dengan ide, dengan program, dengan apapun itu, kontribusi sekecil apapun, aku pengen memberikan kontribusi untuk masyarakat gitu, apa yang bisa aku lakukan. Ya mungkin yang sekarang ini lagi dipercayanya untuk membantu teman-teman di lapas juga bisa apa ya aku pengen memaksimalkan aja apa yang sudah dipercayakan ke aku gitu. berarti sekarang lagi ingin apa ya merubah image atau mungkin mau bikin apa ya Mbak akhirnya dari dulu sinetron Merubah image gimana masuk maksudnya? masuk dari dunia entertain dulu kan kemudian masuk ke Oh, sekolah pendidikan lalu masuk ke UMKM itu kenapa sebenarnya aku nggak merubah image. Ini tuh memang personality Dea Lestari. Jadi aku nggak membuat atau nggak create apapun untuk suatu tujuan apapun. Tapi emang this is me gitu. Dari sebelum aku terjun di dunia entertainment, aku memang ngajar untuk anak-anak di jalanan dan itu udah lama banget sebelum ada kamera, sebelum orang mengenal Dea, aku memang dekat dengan dunia-dunia seperti itu dari dulu. Aku ngajar anak-anak jalanan itu dari umur aku 18 tahun, 17 tahun. Udah ngajarin mereka baca, tulis, berhitung, aku sekolahin, aku bikinin akta, aku apa segala macam. Sampai akhirnya itu dari cuma 6 orang sampai jadi 12, sampai jadi banyak, sampai pokoknya sampai aku digeruduk juga sama kakak-kakaan itu. Sampai aku dicari karena anak-anaknya semua belajar mulu kerjaannya. Habis itu aku sekolahin akhirnya nggak ada yang mau jadi iya anak buahnya dia lagi kan. Jadi pendapatannya berkurang. Nah, itu aku sempat aku dikejar-kejar lah kayak gitu. kan berarti kan hal tidak mudah ya Mbak ya apalagi Mm-mm. waktu sekolah sempat mengalami yang tidak mengenakan lah Bully. gitu. Nah dengan UMKM ini juga ada suka buka
Suka dukanya tuh mungkin ya kalau di sekarang ini belum ada sih yang kayak dukanya karena juga baru berjalan. Yang ini masih ada yang masih berasa tuh semangatnya karena masih baru ya semangatnya. Mudah-mudahan ke depannya nanti seterusnya semangatnya masih tetap sama. Kebetulan aku juga dibantu sama teman-teman lainnya dan juga teman-teman artis lainnya aku bawa untuk bisa bergabung di Yayasan Serikandi Merah Putih ini gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya teman-teman ini bisa mengamplifikasi lah ya kegiatan kita dan bisa lebih dikenal lagi UMKM dari lapas gitu. Bergabung kan ada siapa aja Mbak yang Ada Jeki Kezia, Dame Aning, ada kemarin juga Melanie Ricardo juga ikut, ada Meta Permadi, ada banyak. tapi sampai detik ini punya tantangan tersendiri nggak sih Mbak? Kan UMKM nih kan terus masuk ke ranah lapas ya, yang nggak mudah Mm-mm, tiba-tiba terjun saja apalagi dengan bertemu dengan teman-teman lapas. mm-mm. Gimana? Sebenarnya lapas itu bukan hal baru ya buat aku pribadi karena sebelumnya kan aku jurnalis ya. Dia di umur-umur aku 19-20 aku jurnalis. Jadi aku udah biasa ke lapas tuh aku udah biasa gitu. Jadi bukan hal baru sih kalau ke lapas. Jadi untuk interaksi bagaimana aku udah cukup punya pengalaman gitu. Berarti nggak ada penyesuaian dulu Nggak ada. gimana langsung. Aku alhamdulillah mengalir begitu saja dan oke gitu blend in aja gitu. Tapi sampai detik ini ada punya tantangan tersendiri nggak Mbak akhirnya bisa ke beberapa daerah juga, Ya. Mm. terus bisa kerjasama dengan lapas. Ini salah satunya ya loh baju ini ya. Ini dari Lapas Palembang. Kemarin aku habis dari Lapas Palembang. Kebetulan jadi aku pakai dan memang bagus-bagus. Cuma tantangan terbesarnya ada quality controlnya ya. Lebih lebih kayak karena kan di lapas itu orang rolling ya, petugasnya kan rolling. Nah itu bagaimana cara kita menjaga siklus itu dan menjamin kualitasnya bisa tetap sama. Jadi dijual juga kita punya tanggung jawabnya bagus gitu, terjaga gitu untuk penjualannya. Nah nanti juga teman-teman yang ada di lapas kan akan diajarin dan mungkin juga nantinya teman-teman juga ada yang udah keluar apa akan berganti gitu ya. Mungkin itu aja sih gimana caranya biar tetap sama nih produksinya gitu kualitasnya. Tapi Itu tantangannya. tapi apa yang membuat ngeklik akhirnya dirimu apa yang kita pernah mengabdi Ah, pendidikan yang baru itu yang lain. kayak ngeling semuanya gitu ya. Kayak sebenarnya kayak jadinya nyambung semuanya alhamdulillah gitu. Kayak apa ya aku pikir em iya alhamdulillah aja sih kayak gue dikasih kepercayaan begini. Mungkin memang jalan aku begini ya gitu. Jalan aku memang dipersiapkannya jalan aku harus jalan yang seperti ini gitu. Ke sosial, ke masyarakatan, kayak gitu-gitu mungkin. Berarti ingin bisa dikatakan ingin mengabdi hal itu Mbak ke masyarakat dan pendidikan dan secara pribadi dirimu sendiri. Kalau dilihat-lihat dari aku sebelumnya kayak aku flashback mungkin itu yang sudah aku lakukan dari dulu, dari aku kecil gitu ya. Ya mungkin memang ini calling aku dan aku dikasih jalan seperti ini dan mungkin ini memang saatnya waktunya diberikan kepercayaan yang lebih besar. Ini juga artinya kan tanggung jawab yang lebih besar juga buat aku. Semoga hasilnya bisa sesuai dengan harapan dan target kita gitu. Bisa membantu banyak orang. Itu aja sih target aku. Aku nggak ada yang kayak oh dia nih kayaknya mau bikin apa, mau jadi apa Nggak ada di target mau di bangku-bangku politik gitu ya. kan banyak tuh yang bilang coba masuk ke politik dengan ranah-ranah pendidikan. Emang ada Hmm, targetnya itu Bang? kalau aku tuh biasa aku nggak ada sama sekali kepikiran untuk jadi salah satu politisi atau apa nantinya ke depannya aku mengincar posisi atau jabatan tertentu. Tapi apa yang aku jalanin sekarang adalah iya itu adalah Dea Lestari. Jadi iya aku terserah orang sih yang mau ngomong apa ya. Tapi nanti kalau ke depannya ada kesempatan seperti itu atau ternyata aku dipercaya untuk menjabat ya satu jabatan, aku bersedia dan aku akan memberikan yang terbaik seperti aku sebelum-sebelumnya gitu. Berarti kemungkinan pasti ada untuk mau mencoba bagaimana kesempatan di Mm-mm. ranah masuk ke ranah itu.
Ya aku nggak akan bilang nggak mungkin juga. Ya sepertinya semua hal tuh mungkin ya gitu. Tapi sampai detik ini belum ada proses memang pengurahan langsung. Oh nggak ada. Kalau aku pribadi picturing diri aku ke sana sebenarnya belum ada. Tapi aku memang selalu pengen gimana caranya aku bisa punya impact yang besar untuk masyarakat dan untuk komunitas gitu. Ngomong-ngomong padat dengan dunia pendidikan, sekarang yang baru lagi. Sinetron berarti memang ingin melepas dunia entertainment. Enggak sih, beda sih ya. Kalau sinetron, acting itu adalah kecintaan aku, hobi aku. Dan kebetulan mungkin ini ada kayak prioritasnya aja. Mungkin kayak kemarin itu aku bagi waktu antara aku jadi kepala sekolah dengan dunia keartisan gitu ya, acting gitu. Dan mungkin sekarang aku dibagi lagi 3 ini ya. Sekarang ini mana yang prioritas? Mungkin saat ini prioritas aku adalah menjalankan program dari Yayasan Agung Serikandi Merah Putih ini untuk memajukan UMKM di lapas. Itu menjadi prioritas aku sekarang karena memang itu yang sedang dibutuhkan fokus aku di situ. Berarti tidak begitu saja meninggalkan dunia. Enggak kok, masih. Tapi rindu dengan syuting. Kangen banget. Kalau syuting tuh yang bikin kangen kadang-kadang kita ya sebulan 2 bulan gak syuting aja tuh kayak kok gue kangen ya gitu. Gimana sih kayak kamu punya hobi motor atau nggak punya hobi sepak bola, kalau nggak main sepak bola 1 kali kan kayak kepikiran ya. Kayaknya itu buat kepuasan batin aku, tapi buat diri aku sendiri ya. Tapi kalau untuk kayak sementara kita kerjanya seperti ini, itu juga kepuasan batin aku di bidang lain gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang berkurang sih dari diri aku gitu. Tapi rinduan itu pasti tetap ada Iya, ya, karena memang nggak meninggalkan sama sekali. iya. Tawaran, tawaran Tawaran alhamdulillah masih banyak untuk sinetron dan tapi memang pas banget nih timingnya. Aku harus punya prioritas seperti yang tadi aku bilangnya tuh kan. Jadi aku mesti pilih nih yang mana mau aku kerjain duluan. Takutnya nanti nggak fokus semuanya gitu. berarti membagi 3 ya, dunia entertain, Mm-mm. guru, Pendidikan dan ya belum lagi jadi ibu. dan kesulitan betul Mbak ya. Sulit untuk juggling semua waktunya sementara kita cuma punya 24 jam tapi kita harus kayak membagi waktu sedemikian rupa gimana caranya supaya semuanya terpenuhi gitu kan. Ya tuh mesti eh, bijaksana aja sih gimana cara bagi waktu dan disiplin. Anak-anak berarti nggak ada apa ya, perlu usaha karena dengan waktu di Alhamdulillah anak-anak aku itu dari kecil memang udah biasa lihat aku sibuk tapi em, ketika aku di rumah aku 100% ada di rumah, presence aku, kehadiran aku nggak pegang handphone atau aku nggak pegang laptop, nggak pegang apapun, aku bener-bener main yang main terus belajar sama mereka ya belajar. Jadi apa ya waktunya walaupun sedikit tapi kualitasnya insya Allah lebih bagus lah gitu. mungkin ada gebrakan yang terbaru nanti dari ini semua dari guru dari Insya Allah ada lagi nih yang lagi sedang aku persiapkan sesuatu yang besar juga, tapi di bidang apa, bidangnya nanti masih aku rahasiain, karena nanti pengennya ini jadi kayak wow gitu. nama bidang lagi berarti. Iya, iya, tapi nggak jauh-jauh dari bidang aku sekarang. Gitu. Sekarang terakhir ke depannya dari langkah-langkahmu yang masuk ke pendidikan apa sih Maksudnya? dengan gebrakanmu yang sebagai jadi guru terus dan UMKM yang berharap ke depan apa yang maksudnya. Oh, kayaknya orang tuh bingung ya, dia tuh mau jadi apa sebenarnya, mau jadi ini, mau jadi itu, kayak banyak banget yang dikerjain. Aku cuma mau bilang, kita sebagai wanita, itu langkah kita itu tidak ditentukan oleh label kita sebagai wanita. Langkah kita juga bisa panjang dan kita bisa jadi apa aja. Kita bisa jadi ibu buat anak-anak kita juga bisa jadi istri yang baik, kita juga bisa jadi pengusaha, kita juga bisa berorganisasi, kita juga bisa memberikan lebih ke komunitas kita, ke masyarakat. Jadi aku rasa aku mau bilang sama seluruh wanita di Indonesia, jangan mengecilkan diri kamu sendiri. Oh nggak bisa lah waktu gue udah cuman buat ini doang, buat itu doang. Enggak, kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Dan kita bisa memberi lebih. Karena kalau jadi ibu aja bisa ngasih ke anak kita kasih sayang yang luar biasa.
pasti kalau kita jadi perempuan melakukan sesuatu tuh pasti dengan cara yang extraordinary gitu. Kalau menurut aku ya, sentuhannya pasti berbeda. Oke, baik cukup. Terima kasih. Thank Mbak you Dea. Kak.